Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime pemirsa. Ini saya menggunakan jas hujan. Gimik-gimik seperti ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah supaya lebih dekat dengan Anda pemirsa. Kami ini merupakan bagian dari Anda sehingga semoga saja apa yang masyarakat pemirsa rasakan kami pun merasakan. Intinya setelah acara ini pun saya pulang menggunakan motor juga pakai jas hujan seperti ini. Sama ya seperti kita ini pemirsa ya. Semoga hujan segera reda begitu. Seperti permukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur yang kami juga dapat informasi terendam banjir lagi. Ketinggian air mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Mbak? Jam 2. Jam 2 surut? Iya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak? Tapi, Pak? Kayaknya sih, enggak kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya apalagi untuk kita yang mungkin saudara kita atau keluarga kita yang rumahnya di beberapa komplek yang ternyata juga masih terendam banjir. Ini juga sangat mengkhawatirkan, kita sama-sama selalu berpikir ya kira-kira seperti apa gitu. Karena kan hujan masih terus turun, semoga segera reda dan banjir segera surut ya. Seperti di Komplek Pondokarya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga masih terendam banjir pemirsa. Ketinggian air menyentuh hingga 60 cm. Nah ini Pondokarya juga terendam banjir, tingginya genangan menyulitkan mobilitas warga. Tadi saya sempat kepikiran nih gimana nih ke kantor, karena jalanan macet, di mana-mana banjir. Tapi alhamdulillah masih bisa bekerja ya, masih bisa bersiaran di sini. Dan seperti yang disampaikan, ini masyarakat menetap di kawasan tersebut terpaksa menggunakan perahu karet menuju keluar kompleks. Sementara sejumlah warga memilih tidak mengevakuasi diri dan berdiam diri di rumahnya. Beberapa di antaranya memanfaatkan lantai atas rumahnya yang tidak terendam genangan. Sejumlah warga memilih menetap karena rumahnya sudah lebih tinggi. Pakai perahu karet ya, diberikan bantuan segera. Banjir kebanyakan merendam ruas jalan. Genangan air malah beberapa dimanfaatkan anak-anak untuk berenang serta bermain air. Nah ini salah satu yang juga dikabarkan tadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat masih tergenang banjir. Akibatnya padatan kendaraan terjadi, macet parah di sana. Kawasan Daan Mogot dan ruas jalan sekitarnya. Motor pada mati dong. Selain kita juga mengalami ya yang melintasi Daan Mogot, ini banyak sekali diinformasikan di media sosial antrian kendaraan yang terjadi, genangan air yang cukup tinggi di Daan Mogot pagi, siang, sore tadi sekitar 20 hingga 30 cm membuat kendaraan melaju perlahan. Akibatnya lalu lintas arah Cengkarengnya terhambat. Bahkan tidak sedikit pengendara lain menepi di pinggir jalan. Motor pada mati dong. Untuk memantau situasi terkini di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat ada Henry Aprilla. Selamat malam. Wah saya jadi nggak enak nih sama Henry. Yang di lapangan nggak pakai jas hujan, saya yang di studio pakai jas hujan. Nantilah saya minta tolong ada teman yang mengirimkan jas hujan ke Henry dan teman-teman di sana ya. Henry gimana malam ini? Apakah banjir masih menggenangi Daan Mogot, Henry? Terkini di Jalan Daan Mogot sendiri, tepatnya di Jakarta Barat, di mana meskipun tadi sore sempat tergenang banjir di Jalan Daan Mogot ini, sekiranya mencapai di angka 30 cm ketinggian air. Namun untuk di malam hari ini, Yudi dan juga pemirsa sudah
berangsur membaik, bahkan air pun sudah tidak menggenangi di Jalan Dan Mogot sendiri. Dan tidak hanya itu, Yudi dan juga pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan titik lokasi dari Jalan Dan Mogot ini juga berdekatan dengan halte Taman Kota yang kemudian juga ini sementara tadi kalau kami lihat tidak beroperasi, namun untuk di malam hari ini sudah kembali beroperasi dan kemudian sejumlah kendaraan baik itu roda 2, kemudian roda 4, bahkan kendaraan berat pun sudah bisa melintas dengan aman dan juga lancar meskipun dari tadi sore pihak dari dinas terkait dan juga pihak polisian pun sudah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan mengatasi banjir yang terjadi. Dan kemudian pihak polisian terus menghimbau terutama kepada para pengendara, mengingat juga ini masih jam pulang kerja, tetap berhati-hati karena kalau kami lihat jalannya sendiri maksud kami ini masih cukup licin dan masih basah sehingga tetap berhati-hati dalam berkendara. Dan kemudian tidak hanya itu, Yudha dan juga pemirsa, kalau tadi kami lihat di sore hari juga sempat terjadi hujan yang cukup deras maksud kami, namun untuk di malam hari ini sudah berangsur membaik, bahkan cuacanya juga sudah cukup cerah gitu, tidak adanya hujan yang turun. Dan kemudian juga kami lihat juga warga sekitar pun sudah tidak berada di lokasi. Kalau memang informasi lain yang kami sampaikan maksud kami, tadi kalau kami lihat warga sekitar ini juga sempat keluar karena mengingat di sekitaran dari lokasi ini pemukiman warga juga sempat terendam banjir karena akibat dari hujan yang turun ataupun derasnya hujan yang turun sejak kemarin malam sampai dengan di pagi hari. Namun untuk saat ini sudah berangsur membaik arus lalu lintas di Jalan Dan Mogot dari arah Grogol untuk menuju ke arah Cengkareng ini sudah bisa melintas dengan aman dan juga lancar, dan genangan air pun sudah tidak menghambat arus lalu lintas di Jalan Dan Mogot. Sementara Yudi untuk saat ini sudah berangsur membaik dan kondisinya juga sudah kembali normal. Yudi. Terima kasih banyak Henry Aprila melaporkan ya. Alhamdulillah sudah mulai lancar dan tidak hujan. Saya yakin punya jas hujan Henry mungkin ya. Jadi karena tidak hujan jadi tidak dipakai gitu. Jujur saya benar-benar nggak enak ini. Terima kasih banyak ya Henry ya. Selamat bertugas kembali Henry. Ya, semoga benar-benar tidak segera surut di beberapa titik dan tidak hujan lagi pemirsa. Informasi yang kami dapatkan berikutnya, diterpa angin kencang dan hujan deras selama beberapa hari terakhir ini, sebuah pohon besar patah dan menimpa atap SPBU di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat. Selain merobohkan kanopi SPBU, sejumlah pengendara yang tengah mengantri bahan bakar juga ikut tertimpa pemirsa. Kamera pengawas merekam detik-detik tumbangnya pohon yang menimpa atap SPBU di Pramuka ya. Di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, besarnya batang pohon membuat kanopi SPBU ambruk dan menimpa sejumlah pengendara motor. Sampai seperti ini kondisinya pemirsa. 4 orang pengendara mengalami luka akibat tertimpa pohon dan segera dilarikan ke rumah sakit. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan angin kencang melanda Jakarta sejak Kamis malam sampai juga merusak SPBU, atap SPBU. Dan petugas masih mengevakuasi dahan pohon yang tumbang. Sepertinya juga berusaha untuk memperbaiki kerusakan dari SPBU yang seperti kita saksikan ini. Ya, kalau kita warga mengantisipasi cuaca hujan, gunakan payung, jangan lupa bawa payung dan juga alas kaki juga jangan yang licin pemirsa ya, antisipasi dengan kondisi cuaca seperti ini kalau terpaksa kita harus beraktivitas. Sementara itu untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca hingga 27 Januari mendatang. Usai meninjau langsung penyempitan Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan perpanjangan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dilakukan setelah melihat kondisi curah hujan yang masih tinggi. Gubernur mengatakan operasi modifikasi cuaca dilaksanakan intensif dalam frekuensi 3 kali sehari. 3 kali sehari. Anggaran operasi sudah tersedia 30 hari ke depan. Hujan dengan intensitas tinggi melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya genangan di beberapa titik. BPBD DKI Jakarta mencatat hingga saat ini terdapat 125 rumah tangga dan 14 ruas jalan terdampak banjir. Mengalir dan berfungsi dengan baik.
Itu Pak Gubernur, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai kuncinya dari berbagai sungai yang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Wamen tadi, sehingga dengan demikian mudah-mudahan sekarang ini di beberapa titik di Jakarta Barat masih banjir dengan sekarang ada penurunan di pintu air ini, saya meyakini mudah-mudahan segera surut. Jadi itulah yang kami lakukan pada hari ini, mudah-mudahan sekali lagi banjir yang ada di Jakarta Barat segera teratasi. Karena untuk Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, pusat semuanya alhamdulillah sekarang ini aninya sudah normal lah. Semoga tidak banjir lagi ya. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten terendam banjir dengan ketinggian hingga 4 meter. Banjir merendam sejak dini hari tadi akibat luapan kali, sabi, dan tanggul yang jebol. Sedikitnya 286 kepala keluarga di 5 RT perumahan Priuk Damai terdampak banjir. Wah, dalam sekali ya. Menyisakan atap rumahnya saja. Dan terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Wah, ketinggian bervariasi 3 hingga 4 meter. Banjir melanda akibat luapan kali sabi, tanggulnya jebol. Genangan diperparah oleh curah hujan tinggi sejak Jumat dini hari. Sebagian warga mengungsi ke 2 tempat yang telah disediakan oleh petugas. Untuk pengungsi kita arahkan ke Masjid Al-Ittihad dan sebagian ada di ruko-ruko yang terdekat. Ya. Untuk cek kesehatan Pak, untuk warganya sendiri? Untuk cek kesehatan tadi sudah datang dari pihak Puskesmas Priuk Jaya dan alhamdulillah warga masih belum ada yang lapor atau masih sehat. Di mana-mana banjir ya. Sejumlah warga di perumahan Puri Kartika Lama Ciledug dievakuasi juga pemirsa menggunakan perahu karet. Bahkan anggota TNI harus menerjang banjir untuk mendorong perahu karet di sana. Inilah dia upaya dari anggota Koramil 4 Ciledug yang berusaha membantu warga dengan menerjang genangan banjir. Wah, aksi ini kita apresiasi ya. Dan terpaksa dilakukan untuk membantu mengevakuasi warga perumahan Puri Kartika Lama Ciledug Tangerang dari rumahnya yang terendam banjir. Menggunakan perahu karet karena rumah warga terendam. Tadi seperti yang kita lihat menyisakan atap ya. Banjir di wilayah ini akibat cuaca ekstrim, hujan deras yang mengguyur di sana sejak kemarin. Tidak cuma Banten pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir ketinggiannya sampai 50 cm hingga 1 meter. Inilah dia aktivitas warga di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 50 cm hingga 1 meter. Banjir akibat hujan yang turun deras. Ada yang membawa pancingan tadi kita lihat ya. Dan akibat kondisi ini warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi seperti musola serta masjid. Ada yang juga memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada juga yang memancing seperti ini ya. Ya, masyarakat Indonesia ini selalu ada saja ya. Ketika banjir tetap bagaimana caranya harus bertahan begitu ya. Sebagian warga memanfaatkan genangan air untuk memancing. Warga mengaku memancing untuk mencari lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Di jalanan depan rumah Waduh, sudah selesai. ini kita lihat. Ini seperti berenang ya di dalam sungai. Terdampak parah di Kabupaten Bekasi, Bekasi Green Village dan Green Lavender, Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti laut ya. Ini mah lautan ya. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter, bahkan ada derasnya ombak, pemirsa. Kondisi ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi ditambah jebolnya tanggul kali beberapa waktu lalu dan warga terdampak membutuhkan bantuan perahu karet untuk evakuasi serta pasokan makanan. Blok B. Depan Pak Dudi. Wah, ini depan di Umi. tempat yang sama sepertinya. Aduh. Airnya. Saya jadi ingat waktu naik kapal laut. Dari Merak ke Bakauheni, ini benar-benar perkembangan terkini banjir di Desa Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Kita lihat layaknya lautan, banjir benar-benar menggenangi seluruh kawasan. Bahkan perumahan Bekasi Green Village dan Green Lavender Sukamekarnya di sana nyaris nggak kelihatan lagi terendam banjir. Banjir merendam merata di Desa Sukamekar. Waduh. Blok B. Depan Pak Dudi, depan Umi. Rumah warga di Kafling, Buaran, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter, membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari permukiman ikut terendam dan kegiatan belajar mengajar dilakukan jarak jauh. Rumah warga di Kafling, Buaran Jaya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir mencapai 1 meter. Banjir yang merendam pemukiman warga di Kafling, Buaran ini merupakan banjir yang kedua kalinya sejak sepekan terakhir. Dan beberapa lainnya mengungsi di musola. Selain curah hujan yang cukup tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, serta drainase yang buruk membuat air sulit untuk surut. Rumah saya kan di belakang ya Pak, ya. Ini kan saya saat ini kondisinya mengungsi di tempat Bapak ini di atas. Kalau di rumah saya segini Pak? Hampir 1 meter. Iya, hampir 1 meter. Tidak di belakang segini. Iya. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat sekolah dasar yang tidak jauh dari pemukiman ikut terendam banjir. Sekolah pun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kelas ada 3, untuk ruangan ada 6. Ada 6, jadi 9. Ruang TU. Berarti 9 semua ruangan yang terendam. 6 yang terendam, 3 kelas dan 3 ruangan TU, perpustakaan UKS. Oke. Sampai kapan sampai nanti ini? Ya kita tunggu informasi selanjutnya, tergantung Bapak Kepala Sekolahnya Pak. Karena kalau misalnya masih begini, mau nggak mau harus PJJ. Imbas dari banjir, sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta terpaksa ditutup dan dialihkan ke sisi utara menjadi 2 arah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya aliran Kali Jambe, 2 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam akses jalan hingga warga tidak dapat beraktivitas. Banjir merendam ratusan rumah warga di 2 desa, yakni Desa Mekarsari dan Setia Bekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir yang merendam ratusan rumah warga setinggi 50 hingga 120 cm akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari terakhir. Selain itu, banjir juga diperparah oleh meluapnya Kali Jambe yang berada di sebelah permukiman. Kemarin jam 1. Oh, ketinggian air sendiri berapa jarak? Sedengkul. Orang dewasa ya, ada sekitar setengah meteran ya. Ini Malam surut, terus kan hujan lagi. Hujan lagi ya naik lagi dah tuh. nggak ada milih untuk ngungsi atau gimana Bu? Bertahan aja? Selama lampu masih nyala kan, mau ngungsi kemana Pak? Paling ke lantai 2 aja Bu ya? Lantai 2 aja. Hingga Jumat siang hujan masih turun hingga banjir semakin parah. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, dibantu petugas TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Bekasi dengan menggunakan perahu karet.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, karena hujan yang turun terus-menerus serta drainase buruk, ribuan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya terendam banjir. Pengendara nekat menerobos banjir, akhirnya mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir, mana makin lama makin gede airnya. Nah ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli, mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses jalan raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini? Mogok Bang Bos. Oh mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Hari ke-6 banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang terus mengalami kenaikan debit air mencapai 2 meter. Kalau tadi Bekasi yang banjir, di Karawang juga banjir yang terus meluas. Ratusan rumah di Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur terendam banjir seperti Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa. Wah, ini juga banjirnya benar-benar tinggi ya. Waduh. Sini aja. Jadi kayak apa ya? Kayak rumah di tengah-tengah laut apa gimana ceritanya? Hingga siang tadi banjir di Dusun Kampe, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ternyata sudah mencapai 3 meter. Terus sampai sini Pak, sampai ujung kapalnya. Banjirnya sudah 3 meter, bahkan tidak lagi sampai di atap, tapi nggak sedikit rumah yang terendam sepenuhnya. Debit air naik seiring meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang hingga dalam status siaga 1. Sungai Citarum sempat berstatus siaga 1, sementara Sungai Cibeet berstatus siaga 2. Kondisi ini membuat warga dilarang berada di dalam rumah dan dihimbau segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Curah hujan tinggi menyebabkan bendungan Katulampa Bogor berada di level siaga 3. Warga bantaran hilir Ciliwung diminta terus waspada adanya potensi penambahan banjir di ibu kota. Semoga bisa segera normal kembali ya. Hujan tidak begitu tinggi intensitasnya ya. Dan banjir di mana-mana segera surut. Amin. Tapi informasi yang kita dapatkan pemirsa, pantauan debit air di Bendung Katulampa Bogor naik di ketinggian 110 cm dengan status siaga 3. Sedikitnya debit arus yang mengalir ke Jakarta mencapai hampir 161.000 liter air per detik. Petugas menghimbau warga bantaran hilir Ciliwung tetap mewaspadai potensi dampak penambahan banjir di ibu kota. Untuk kondisi sekarang masih bertahan di 110 di level siaga 3. Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya tadi sempat ada penurunan pagi tadi 60 cm sampai jam 9, terus jam 10-nya ada kenaikan 70, terus naik lagi jam 8-nya, jam 11-nya 90, naik lagi jam 12-nya 100,
Puncaknya di jam 12:25 110 bertahan sampai sekarang. Berikutnya kita ke informasi perkembangan terkini di Aceh Tamiang pasca banjir bandang yang terjadi. Sejumlah huntara atau hunian sementara sudah bisa digunakan warga korban bencana banjir. Ini dia pemirsa, hunian sementara warga bencana di Aceh Tamiang sudah rampung dan warga sudah bisa menempati hunian ini. Kita bisa lihat ya, seperti inilah pantauan udara. Huntara di Aceh Tamiang berdiri rapi, bersih, hijau, dan sejumlah fasilitas penunjang juga dipersiapkan. Kita lihat ada taman bermain, bahkan informasinya ada masjid untuk beribadah. Fasilitas publik juga dipersiapkan di hunian sementara di Aceh Tamiang yang merupakan satu di antara sederet huntara lainnya yang dibangun pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Kita akan informasi berikutnya mengenai korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Seluruhnya sudah dievakuasi di Gunung Bulu Saraung, Pangkep dan telah ditemukan. Usai jeda, Sundul Prime segera kembali.